Nih guys, kita live dulu ya guys. Membersihkan kolam ikan koi. Hah? Ah, dicabut. Lo tua? Jadi, buat masuk ke nih. Rusuh memang ini. Wah. Lihat guys, ikan koi saya guys. Ikan koinya dipindahkan dulu ya guys dari kolam ke sini ya guys. Hah? Wah. Wah, sekian dulu teh. Waduh. Hah? Ikannya udah besar-besar ya guys. Lihat guys. Ini ukurannya udah berkisar nih guys. Ini ukurannya sudah berkisar 50 kan dong nih. Aduh, lompat dia guys. Aduh, yang mati? Hah? Lompat dia guys. Anak oksigen dikenakan juga. Ah. Ayo kena dong. Oksigen no. Mati musim dong, dah kan? Nathan.
Ini guys yang kemarin sakit guys. Saya lihat pertunjukan guys. Sudah mulai sembuh ya guys. Lihat guys, sembuh guys. Sudah sembuh. Awas kona. Nih guys, lihat. Sudah sembuh ya guys. Sudah mulai sembuh. Kemarin sangat parah itu guys. Anak saya juga suka ikan ya guys. Awas kona. Awas lompat lah. Anak saya juga. Aduh, lompat lah. Lompat dia. Lompat. Saya langsung. Tidak aja pakai begini. Oke. Dilompat lagi, jangan pula. Hah? Duduk nah. Awas nah. Hah? Duduk nah guys. Ano na nga ha? Kita tutup ya guys supaya dia tidak lompat. Turun dong. Nih guys, kita tutup supaya jangan lompat guys. Buka Buse. Melompat lagi dia. Awas kona, lompat nanti. Awas lah nak, sebentar. Lompat ikannya nanti nak. Asas. Lihat guys, ikannya sudah besar-besar ya guys. Ya guys. Oh ini kicin. Ini sangat koma, serem. Wala kutul yang mana? Enggak ada kutunya itu nak. Ini. Mana dipegang? Mau nengok ya tadi dipegang na. Iya. Nggak bisa lah. Hah? Nang buah anak ini nam lompatin lah. Ini guys, kita mau bersihkan ya guys. Dibersihkan dan dicuci semua guys, dinding-dindingnya. Airnya sudah kotor kali ya guys. Sini kita mau mengganti semua batu-batunya guys. Nih guys.
Biobolnya juga ganti ya guys, biobol. Batu geolit nih guys, batu geolit namanya guys, batu geolit. Halo Truk Hoang family, Truk Hoang family Faku Song Omiai, makasih ya hadirnya, makasih atas supportnya pada saya. Nih, Truk Hoang family pasti suka dengan ikan koi. Nih ikan koi saya. Lihat. Nah, dia sudah besar-besar ya. Jana, udah besar-besar. Kisaran 40 cm sampai 50 cm. Awalnya ini hanya berkisar 10 cm. Berkat kerja keras dan perawatannya dia sudah berkembang dan menjadi besar. Kalau di pasaran harganya pun sudah lumayan ya guys. Ya guys. Ya guys. Ya guys. Nih seperti ini saja. Ini lebih cantik guys. Nah, kalian bisa lihat guys. Sangat cantik guys. Ini kemarin dia sakit ya guys. Cuman dia sekarang sudah sembuh. Dia sudah sembuh guys. Nih guys, lihat. Masih ada bekasnya guys. Nih, cuman dia udah sembuh ya guys. Berkat saya obati. Ini jenis-jenis ikan koi saya terangkan ya guys. Ini ikan koi lokal. Nih. Ini kakak kau Lokal ini guys. Tapi dia udah cantik guys, lokal. Ini yang putih. Lokal. Putih. Dia bedanya lokal sama Jepang. Kalau lokal dia cenderung buncit guys. Lihat guys, buncit. Aduh. Buncit ya guys. Nah. Sedangkan Jepang ini guys, ini Jepang. Aduh, lompat. Makanya awas lah. Guys, nanti tutup dulu guys. Nanti ikan guys. Jangan disisikan lah. Ini Jepang guys. Dia memanjang guys, memanjang. Memanjang ya guys. Memanjang. Kalau ini juga Jepang ya guys. Jepang. Awas Nana. Nih, Jepang guys, memanjang. Dan dia warnanya lebih cerah. Awas Nana. Dan ini Blitar guys. Blitar nih. Dia memanjang. Tapi dia menggemuk juga guys. Ini ikan koi slayer namanya, slayer. Nah, slayer ada dua ya guys nih, slayer. Ikan putih. Ini Blitar juga nih. Kalau Blitar dia sudah termasuk bagus guys. Warna dan apanya semua bagus. Dan dia sudah memanjang juga guys. Seperti itulah pengenalan tentang ikan koi guys. Kita tutup dulu supaya jangan lompat dia ya guys.
Banyak kain kan di situ. Baru menutupan lah. Mana hana? Harus ada kalau ada yang jauh kan? Udah pas nanti mati ya. Guys, nyalok guys. Di sini juga banyak ikan-ikan kecil guys, seperti ikan mas koki, ikan nila albino guys, ini guys, nila albino. Nila albino. Nila bangkok guys. Hah? Nila bangkok. Nila bangkok dalam artinya nila bangkok guys. Ada juga ikan-ikan komet, ikan molly, ikan jurung, ikan mas koki. Halo Bang, dari Tams ya. Oke, makasih Bang. Ya. Makasih atas hadirnya. Masa pati nih? Mungkin Tams ini suka ikan koi juga ya. Udah dibuka ini. Jangan. Sudah. Bisa lihat ikan koi saya, Bang. Nih, Bang. Ikan koinya. Ukurannya sudah berukuran 40 cm dan 50 cm. Oh, ini takut aku yang ini. Sini loh. Sini. Jangan pegang. Kakak. Hah? Awas. Kita tutup ya guys. Sekalian ini mengganti air ya guys, dan memperbaiki saringan. Ini saringan barunya yang akan kami gunakan. Ini berisi dengan berisi kapas, biobol, batu geolit. Oke. Para pecinta koi pasti sangat ingin dengan tips-tips cara supaya ikan koi sehat ya. Nih, batu geolit. Ini berfungsi untuk menyerap racun dan untuk menyerap bakteri ya guys. Bakteri. Kalau biobol nih guys, berfungsi sebagai tempat bakteri baik. Tempat bakteri baik. Kalau kapas fungsinya untuk menyerap kotoran-kotorannya dan warna air. Saringan ini digunakan supaya dia cara mencuci jember-jembernya ini dan aplikasi-aplikasi ini gampang ya. Karena selama ini jember lamanya kurang efektif dan susah dibersihkan guys. Ini guys, jember lamanya kurang maksimal dan kurang bagus. Di sini juga ada nih batu karang.
Batu karang juga berfungsi tempat bakteri. Batu geolit. Ini batu geolitnya mau kami ganti ya guys, karena batu geolitnya sudah menghitam dan sepertinya sudah kadaluarsa. Ibaratnya tidak berfungsi maksimal lagi. Ada juga batu-batu apung biasa guys. Batu apung biasa. Ini juga menyerap kotoran. Ini seperti ini guys. Untuk menyerap kotoran dan menyerap racun, dan bagus juga sebagai tempat bakteri. Selain ini batu karang. Selain ini juga ada karang jahe namanya. Karang jahe ini juga berfungsi sebagai, nih guys, seperti ini karang jahe guys. Karang jahe juga berfungsi untuk tempat bakteri dan menyerap racun. Jadi bagi pencinta koi yang masih pemula ya guys, masih pemula, bisa menggunakan aplikasi ini. Ini seperti ini karang jahe guys. Karang jahe, biobol, sebagai tempat bakteri ya guys. Batu geolit. Ada juga batu biasanya ini untuk menghias kolam. Batu marmer yang licin. Ini sebagai penghias kolam saja. Batu-batu ini berfungsi untuk menyerap racun dan menyaring air. Selain batu geolit, kita juga bisa menggunakan ini guys, pasir. Di sini ada pasir Malang, pasir dia seperti pasir geolit juga guys. Tapi yang lebih penting adalah pasir Malang ya guys, pasir Malang. Karena pasir Malang berfungsi menyerap racun. Selain kebersihan air, rahasia supaya ikan koi sehat juga tergantung makanannya ya guys. Makanannya harus yang sehat dan steril dan tidak banyak pewarna. Saya sangat merekomendasikan bagi teman-teman pecinta koi. Ini guys, makanannya kalau bisa dibeli merek ini guys. Merek Sankoi Spirulina ya guys. Spirulina. Karena ini berfungsi untuk mencerahkan warna ya guys. Mencerahkan warna ikan koi supaya warnanya lebih kontras. Dan untuk menambah ukuran body, saya rekomendasikan ini guys, Super Grow. Super Grow ya guys. Dan selain itu saya memberi ini guys, ini sebagai makanan alami ya guys. Nih, dia seperti telur kepompong ataupun ulat-ulat. Nih, namanya seperti ulat Jerman guys. Nih, ulat Hongkong, seperti ulat Hongkong nih. Ulat Hongkong. Ini sangat bagus ya sebagai makanan alami ikan koi, tapi tidak bisa sering dikasih. Kalau bisa sekali 2 minggu ataupun sekali seminggu saja. Dan ada juga makanannya saya kasih, dia ini langsung diimpor dari luar ya guys. Makanannya seperti ini guys, dia tidak punya merek
Tapi gak ada merek guys nih guys. Tapi ini sangat bagus guys. Ini harganya juga lumayan guys. Seperti ini guys warna apanya guys. Nah, harganya juga lumayan. Tapi pemberiannya cuma sedikit-sedikit saja guys. Seperti itu guys. Kunci rahasia ikan koi saya sehat dan cepat berkembang, bertambah, bodinya bertambah dan tetap sehat. Salah satu kuncinya adalah air ya guys. Airnya harus bersih. Demikian juga dengan semua aplikasinya harus lengkap dan harus bersih juga guys. Nah pingsan ikan nih. Naruh kayak ahana, aerator nih. Tuh. Nah pingsannya. Yang ingin buat kolam koi juga supaya cantik bisa juga ya guys. Ini ide yang cemerlang, ide yang kreatif. Saya buat ada rumput sintetis. Lihat guys. Atapnya juga saya kasih daun-daunan sintetis guys. Lihat guys. Ini salah satu contoh kreatif ya guys. Ide kreatif yang sangat mahal sebenarnya ini. Bagi para pecinta keindahan dan pecinta keindahan di ruangan dapur guys. Dapur ya guys. Jadi memasak juga bisa nyaman guys. Demikian juga mencuci guys. Mencuci pakaian. Semuanya harus terlihat rapi ya guys. Aduh, sana. Banyak orang yang suka dengan hal-hal yang ide-ide kreatif yang membuat suasana indah dan nyaman, sehingga mencuci dan memasak juga bisa lebih terasa nyaman dan tidak jenuh karena suasananya alami dan natural dan seperti di luar rumah, tidak panas, tidak pengap dan sangat sejuk. Karena di sini saya kasih ventilasi, dia supaya udara bebas masuk ya guys. Tidak diberi atap. Cuman dia dikasih hiasan seperti daun-daunan sintetis. Sambil menunggu airnya kering guys, kita lihat. Yang mungkin suka keindahan, suka ikan koi, support ya guys channel saya guys, Nasib Parulian. Supaya saya tidak bosan dan jenuh dalam memberikan video-video menarik, video-video yang kreatif. Selain video-video ide kreatif, saya juga hobi menyanyi guys. Jadi di channel saya Nasib Parulian banyak musik-musik dan banyak lagu-lagu yang baru, musik-musik yang enak didengar tapi dalam bahasa Batak ya guys. Nggak biar saya ini asal nggak halal nih. Ayo tinggal, nong nembus di goreng dah. Hah?
buat para pecinta koi ya, yang masih pemula, dan sungkan bertanya, dan jangan malu bertanya kepada para ahli dan master koi, karena koi itu selain mahal, selain dia mahal juga sensitif dan susah untuk merawatnya. Jadi jangan sungkan untuk bertanya cara merawat makanannya, ide-ide dan cara untuk membersihkan airnya. Karena membersihkan airnya juga bisa membuat koi sakit. Nah, ini juga tips baru guys. Tips yang sangat perlu diingat. Karena dalam penggantian air juga harus kita tahu bahwa dalam menguras airnya tidak bisa sampai habis guys, dan tidak bisa diganti seluruhan, harus disisakan kira-kira 20 cm dari dasar air. Nah, dan kedua, setelah pembersihan air, penyaringan air yang baru, penggantian air yang baru, kita harus memberi garam guys. Garam, ingat guys, bukan garam dapur ya guys, jangan salah, dia harus garam ikan. Dalam arti kata garam ikan, kita harus mengenal garam ikan itu seperti ini guys, garam ikan nih. Nah, ini garam ikan guys. Garam ikan dia bahan baku non-jodium, dia harus non-jodium ya guys. Nah, kita harus memberikan garam ikan. Oke, anak rimba Sulawesi, selamat siang kawan. Makasih sudah hadir. Makasih anak rimba Sulawesi. Terima kasih sudah hadir. Kalau bertanya-tanya tentang koi bisa ya, dan ingin melihat ikan koi saya juga nih guys, ini kami sedang membersihkan airnya nih guys. Ini ikan koi saya, anak rimba Sulawesi. Gimana kabarnya bang? Sehat bang? Sehat. Abang gimana kabarnya? Sehat juga. Nih mau lihat ikan koi saya nih gak nih. Nah, ini awalnya cuman 10 cm ya. Ini ikan koi saya ini ada yang Blitar, lokal dan Jepang. Nih. Di sini kami sedang membongkar dan membersihkan seluruh airnya ya, kawan. Dan ini ikan koi Jepang ya guys. Tahu. Ikan apa ini? Ikan koi lah. Ikan koi nih. Ini ikan komet nih. Ikan komet. Ini ikan koi lokal. Ikan koi lokal. Dia kali. Ya. Ini ikan lemon. Yang ini ikan lokal. Oh, anak rimba Sulawesi ini. Ikan koinya. Tangkap ikan koinya. Ikan koinya budidaya sendiri bang, budidaya sendiri. Saya rawat mulai dari ukuran 10 cm. Dari anakan sampai besar ya. Dari anakan sampai sekarang dia sudah berukuran nih, kita lihat sudah berukuran 50 cm. Nah, makanan ya. Gurami, itu gurami Hongkong, Bangkok namanya. Sampai berukuran 50 cm, dari ukuran 10 cm ataupun 20 cm. Bisa dilihat, ini kue Jepang ya, kue Jepang nih. Lihat kawan,
sudah berukuran 50 cm. Ini asli Jepang. Ini yang kemarin saya videokan, dia lagi sakit, kena kutu, udah sembuh ya. Sudah sembuh dan sudah bagus. Kemarin dia tuh sakit. Dan ini koi, nih, koi kisaran ya. Koi kisaran nih. Masuk gak dia? Lompat dia guys, lompat. As. Oh. Jadi kita tutup saja dulu guys, karena dia lompat. Goreng guys. Oh. Sini kami bongkar karena untuk membersihkan kolamnya dan seluruh batu-batunya ya. Terlalu lama ya guys. Karena batu-batunya ini mau kami ganti ataupun kami daur ulang. Kami ganti yang baru guys. Begitu juga pasir-pasirnya ya guys. Anak Serimba Sulawesi izin pamit. Oke bang, makasih ya bang. Udah hadir ya bang, makasih ya. Oke bang, makasih. Anak Rimba Sulawesi, saya sangat menghargai support Anda. Saya sangat berterima kasih. Begitu juga Tams True Hoang Family, saya juga berterima kasih ya sudah mendukung saya. Anak Rimba Sulawesi pasti bang, pasti kita itu amanah ya bang, dan sangat mendukung channel-channel yang masih dalam tahap masih baru ataupun pemula. Abang bisa lihat channel komen-komen saya selalu mendukung dan memberi support terbaik. Nah, ingat bang, jangan tidak usah pakai kata-kata mampir, pamit, minum kopi, itu tidak perlu ya bang. Kita pasti memberikan tips terbaik, support terbaik yang membangun channel tersebut. Memberi support yang baik, komen-komen terbaik, dan komen kita selalu di atas ya, di atas jam orang lain. Dia selalu lebih awal. Ciri-ciri dia komennya komennya terbaik itu bang, dia selalu di awal bang. Abang lihat aja, dia selalu di awal. Walaupun dia belakangan komen, tapi dia selalu di atas. Itu tandanya dia nonton lebih lama. Dan itulah saya bang, saya tidak akan pernah rugi menonton channel orang yang sudah mendukung saya. Dan saya tidak akan pernah lupa hal itu bang. Selalu ingat, karena support teman-teman itu sangat berharga ya. Sangat berharga. Kita tidak persoalan, kita harus selalu hadir, tapi kita sesekali saja, tapi selalu mendukung dan yang terbaik. Yang penting tidak pernah spam ya, tidak pernah spam. Karena kalau spam itu merugikan channel orang lain. Kalau sudah spam, dia bukan mendukung lagi guys, tapi dia sudah merugikan karena dia komen kurang dari waktu yang dibutuhkan oleh video tersebut. Nih, airnya sudah mulai habis ya. Nah, kita juga mau memperlihatkan, coba ini namanya ikan sapu kaca ya, supaya teman-teman tahu semua. Ikan sapu kaca ini berfungsi sebagai pemakan kotoran-kotoran koi. Kotoran koi, lumut-lumut dan alga-alga ya. Nah, dia sangat berfungsi untuk membersihkan dinding kolam juga.
berfungsi membersihkan dinding kolam, membersihkan lumut-lumut, alga-alga, makanya kolam saya tidak ada lumut, gangga ataupun apapun tidak ada guys. Nah, dia cuman warna-warna betonnya saja yang sudah menghitam. Itu karena pengaruh air, bukan karena lumut. Karena saya menggunakan air sumur, bukan air leding atau air pump. Kita mengganti airnya. Ikan lemonnya, lagi buat ikan lemon nih. Pegang. Ini berada ikannya. Ya. Nih, mana tahu ada ikan kecil ya guys yang nyangkut. Terbawa oleh air karena banyak ikan kecil guys, ikan tiger namanya, ikan tiger ini berfungsi untuk memakan kutu koi. Gue juga memakan kutu koi guys. Buat teman-teman yang juga pengen lihat ikan tiger, ini dia guys, ikan tiger ya. Nah ini guys, ikan tiger. Ini sangat berfungsi untuk memakan kutu koi. Karena kutu koi sangat berbahaya ya buat kesehatan kulit dan tubuhnya, karena bisa membuat koi tubuhnya itu luka. Sor Kamil Channel hadir Kang. Jogja. Sor Kambil Channel Jogja hadir Kang. Oke, makasih Bang, makasih Kang. Apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan sehat ya Kang. Terima kasih sudah hadir. Pasti Sor Kambil Channel ini pecinta ini. Sini kami lagi mencuci kolam ikan koi ya, dan mengganti semua aplikasinya Bang, aplikasinya seperti batu-batu geolit nih dan pasir-pasirnya kami ganti semua. Airnya kami kuras, dinding kolamnya juga kami cuci ya. Ikannya ini Bang, nih ikannya Kang nih, ikannya sudah besar dan sudah berukuran 50 cm. Awalnya ini hanya berukuran 10 ataupun 15 cm ya, tapi sekarang sudah besar dan warnanya juga sudah mencolok ya, karena itu tadi kunci-kunci rahasia-rahasia yang saya berikan, tips-tipsnya sangat bermanfaat dan sangat sangat jitu dalam mengurus koi, karena mengurus koi itu sangat susah dan sangat ribet. Banyak yang harus kita perhatikan, terutama dalam airnya, karena kunci dalam perawatan koi ini cuman air saja guys. Air, karena
Kalau airnya bersih, pastikan koinya pasti sehat. Itu saja kuncinya. Juga lobsternya guys. Ada juga lobsternya guys. Lobster mana? Lobster. Nah, kalau mau lihat lobster nih guys, lobsternya. Nah, lobsternya sudah besar ya guys. Dia. Kemarin ini, hah? Monster. Lobster bukan monster. Monster. Kemarin itu hanya berukuran 5 cm lobsternya ya, tapi udah besar. Sorkam Bill Channel, mantap. Sudah ngopi belum Kang? Nah, sudahlah Bang, udah sarapan, udah ngopi. Begitu juga dengan teman saya ini, sudah ngopi dia. Makasih ya Bang. Makasih sudah hadir dan mensupport saya. Ini akan saya hargai dan saya ingat. Kita saling mendukung ya Bang. Saling mendukung, saling mensupport. Mungkin abang juga pengen lihat koi Jepang saya nih, koi Jepang. Ataupun mau tahu bedanya koi Jepang dan koi lokal ini ya. Di video sebelumnya saya sudah menerangkan, tapi untuk kali ini saya akan beritahu lagi supaya nanti abang mana tahu punya hobi untuk koi. Nih ya bang, koi lokal. Koi lokal bang, nih koi lokal. Nah, bedanya koi lokal bang, dia lebih membuncit bang dan gemuk ke samping. Lihat bang, koi lokal ha. Asna. Nah, dia membuncit dan menggemuk ke samping. Sedangkan ini koi Jepang bang, koi Jepang. Dia memanjang bang, memanjang, memanjang dan memanjang ya bang, memanjang dan tidak membuncit. Apa itu? Nih, ini juga koi Jepang bang, nih. Ini juga koi Jepang, nih. Dia memanjang. Dan bodinya lebih cantik ya bang. Bodinya lebih cantik. Lebih ramping dia bang, ramping. Dalam arti kata ramping. Seperti kalau wanita dibilang dia ramping. Seksi dia bang. Seperti body Spanyol. Itulah bang. Ini bang, Jepang juga ini bang. Lihat bang. Dia lebih ramping bang. Ramping, tidak membuncit dia. Nih, bisa lihat ya bang, nih ramping dan tidak membuncit. Ada juga redfin ya guys. Redfin, ini ada redfin bang, namanya bang. Kalau orang abang kenal ikan redfin, redfin, cantik kan bang? Redfin, masukkan nak. Itu redfin. Ini kan molly. Ini kan komet. Ini komet bang, komet. Ini kumisnya. ikan nila Bangkok bang, nila Bangkok. Nila Bangkok. Sini. Ini ikan, tunggu nak. Ini. Asla. Ya guys. Ikan jurung ya guys. Aduh, tunggu nak. Aku yang inilah. Ya udahlah. Ikan jurung ya guys. Liar sekali dia guys. Nih, ikan jurung. Atau ikan ihan, kalau dalam arti kata ikan ihan. Ini ikan layang-layang. Ini ikan tiger tadi guys, tiger. Masukkan nanti mati nanti nak. Dan juga monster ya guys. oh ini nih Sapu ya. sapu kacanya udah besar guys. Padahal dulu ini cuma berukuran 5 cm saya beli guys. Udah besar. Udah besar ya guys. Udah besar. Udah besar ya. Ikanku. Saya juga punya ikan Blitar ya, ikan Blitar nih guys, ikan Blitar. Nih. Ikan Blitar ini dia lokal tapi dia cantik guys. Lokal tapi cantik dia guys. Karena orang suka ikan Blitar karena warna yang cerah dan warnanya sangat cantik guys.
Dan dia sudah termasuk ikan kelas di bawah ikan koi Jepang ya guys. Koi Jepang. Di bawah ikan Jepang dia guys, ikan koi Jepang. Ada tingpeng nih. Peng. Ini. Dan ini ikan koi lokal. Kalau di Medan namanya ikan koi kisaran ya. Ikan koi kisaran nih. Dia warnanya lebih kontras, cantik, tapi dia itu saja bodinya kurang dari kalah dari koi Jepang itu saja. Bodinya dia membuncit juga. Ataupun dia menggemuk ke samping. Tidak seperti koi Jepang, dia ramping. Dia memanjang dan kalau diibaratkan ke manusia dia meninggi. Pertumbuhannya ke atas bukan ke samping. Seperti iklan apa itu ya? Katanya tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Ha, gitu guys. Iklan susu Gigi ya. Oke guys, seperti itulah pengenalan ikan saya guys. Sor Kamil Channel, terima kasih Kang, jadi tahu bedanya. Ya Bang, ya. Itu adalah tips berharga ya Bang, bagi pecinta koi. Sor Kamil Channel, kalau harganya gimana Bang? Oh, kalau koi Jepang Bang, itu harganya koi Jepang. Kalau ukuran dia segini Bang, ini ukuran 30 cm. Ini aja sudah kalau ditawar, kalau saya jual nih, 30 cm. Ini udah 1-2 juta ataupun 1 juta. Tergantung penawaran juga Bang. Tergantung penawaran ya, tergantung kita butuh uang ataupun butuh gimana ya. Tapi kalau saya sih nggak mau jual. Tapi kalau kita beli itu pasti mahal. Apalagi kalau dia nengok dari warnanya sangat kontras, pasti lebih mahal. Begitu juga yang ini Bang, yang Jepang ini Bang, karena ini udah besar ya Bang, udah panjang Bang, nih, udah panjang Bang, dan ini bisa bertambah panjang lagi nih Bang, udah panjang, warnanya juga sudah lumayan cantik, itu Bang bintiknya itu yang warna kuning itu. Itu kita bisa nanti menjual ini. Ya kalau kita tidak butuh uang ataupun kita ada yang menawar, bisa 5 juta ataupun 4 juta Bang. Tergantung kita saat menjualnya. Kalau kita yang menjual pasti murah lah ya Bang. Namanya pun kita butuh uang. Tapi kalau orang yang menawar ya pasti mahal Bang. Tergantung kita bertahan di titik berapa. Contohnya dia mau harga 5 juta, kalau kita mau ya mau juga kita jual 5 juta. Kalau kira-kira Bang mau juga ya nggak apa-apa Bang, biar saya kirim Bang, gitu Bang. Tapi kalau saya sih Bang nggak mau menjual ya Bang, karena hobi itu tidak bisa dibeli ya Bang. Hobi itu adalah keinginan ataupun kesukaan kita. Bayangkan kalau kesukaan kita jual, ibarat kata tidak ternilai Bang, karena biaya kita juga mahal Bang, dalam mengurus makanan dan juga waktu kita, kerugian kita. Karena awalnya saya membudidaya koi ini juga pernah mati ya Bang, mati sampai berapa ekor. Dan itu hal biasa Bang bagi kalian pecinta koi. Hal biasa, karena rugi untung itu sudah kita alami Bang dalam merawat koi Bang. Tidak ada untungnya guys. Selalu rugi. Hobi selalu rugi Bang, nggak pernah untung. Hobi itu nggak pernah untung, selalu rugi Bang.
Oke bang, kita lihat guys, airnya sudah mengering. Ada apa bang? Karena ini kita membongkar ya, jadi kita harus membongkar semua batu-batunya bang. Batunya harus kita bongkar. Dan air yang inilah nanti menjadi air pertamanya bang. Ini airnya nih. Karena tadi kan saya bilang dia harus ada 20 cm sisanya. Ini bang nanti air lama, ibaratnya air lamanya. Dan karena itu adalah kalau dia ada air lamanya, jadi ikan koi itu tidak perlu mengadaptasi lagi dengan air baru. Karena pH-nya sudah sesuai, sudah netral dengan air lama. Ini juga tips yang sangat berharga ya, saya buat bilang tadi. Karena air lama itu yang akan menetralisir air baru. Oke. Buat Truk Huang Family, Fak Wak Song Mai, makasih. Tams halo bang, makasih. Anak Rimba Sulawesi, makasih. Sor Kamil Channel, makasih. Terima kasih ya sudah mensupport saya. Saya sangat berterima kasih dan menghargai support kalian. Demikian video ini buat teman-teman saya. Terima kasih yang sudah mendukung saya. Terima kasih buat saudara-saudara saya juga yang turut mendukung channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya saya selalu semangat memberikan video-video terbaik buat kalian. Demikian video saya ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke. Yang penting kita saling support dan saling mendukung. Kita pasti sukses. Sukses untuk berpemula.